Nino Fernandez happy nggak sekarang? Very happy. Very happy. And I'm gonna be even more happier Masa? next year and the year after. Sempat nggak happy nggak kemarin? Wah, sempet banget. Gue tahu lu mau ngarahnya kemana, Mel. Ampun dong. Enggak. Seneng gue. Ya karena kan nih orang dia tuh pinter, Bo. Jadi gue coba sini, gimana? Gue coba sini, rumah siapa? No? Rumah deh pokoknya, jangan tanya-tanya. Lo doang yang gak tembus. Tapi lo kenapa sih selalu very private? Gak usah diperkenalkan, ini ngebukinya lama sekali. Mungkin ada sekitar 1,5 tahun. Sampai akhirnya ketemu schedule-nya Bapak ini. Dan akhirnya datang idola para wanita dan banyak di request para emak-emak 90-an. Please welcome Nino Fernandez on my podcast. Hello. Hey, Mel. Yuhu. Hey. Jangan jaim dong. Bohong banget sih 1,5 tahun. Lama loh. Enggak. Gue tuh ketemu sama Nino ulang tahun Luna, Iya. which is last year. Mhm. Itu lama banget Nino, kita gak ketemu ya. Iya. Lama banget, and then out of the blue datang nih orang bule. Asik orang bule. Orang Jerman. Iya kan lama banget kita gak ketemu. Dulu tuh, by the way how are you? I'm good. You're good? Yeah, what about you? You good? I'm good. Always good dong. Congratulations ya. I really like your podcast. Oh thank you very much. Yes, Terima yes. kasih. Suka banget podcastnya tapi dia ajakinnya lama banget baru bisa. Sibuk. Iya kan. Pasti mau lah, tiap hari juga bisa. Masa sih, bener ya. Bener. Tapi kelihatan agak pucet, sehat gak sih No? Belum kena matahari. Belum kena matahari, Tidur terus, baik. ngerjainnya begini terus gitu. Tapi oke everything ya? Oke, puji Oke Tuhan. ya. Kehidupan pekerjaan kayaknya oke banget ya No? Iya, Iya kan? lumayan. Kemarin ngelihat salah satu, was it series? Ya series dari video.com. Video.com Ya, video sama original. Dian toh? Dian Sastro. Sama Dian Sastro. What was the title? Ratu Adil. Ratu Adil, ya kan? Kalau Nino sebagai suami adil nggak? Nih, adil banget dong. Adil banget dong. Secara istri hanya satu ya. Iya dong. Tunggu bentar. Iya. Oke, anyway, nanti I can count it. Just let it go, nanti I can count it. Oke. Anyway, pekerjaan walaupun sebenarnya ini banyak yang request, kenapa? Karena lama nggak kelihatan di perfilman, terus di layar TV kemarin-kemarin sampai akhirnya keluar Ratu Adil. Where have you been? Karena waktu gue ketemu lo kan juga that's exactly the question I asked you. Kemana aja sih No? Gue sempet tinggal di London kan lama, 4 tahun. Oh, ngapain No? Jalan di park, kerja Oh ya? di rumah gitu. Jadi gue banyak trading, banyak belajar blockchain. Wow. Gitu. Jadi nggak into entertainment lagi? Sangat justru. Sekarang kembali lagi sangat. Sekarang balik lagi sangat kan? Iya, dari dulu memang iya. Lagi mempersiapkan ini aplikasi buat dunia entertainment. Nah, tuh Nino lucu deh. Jadi waktu ketemu itu, lo cerita kan tentang aplikasinya. Cuma kan otak gue suka skip ya kan? Masa sih? Suka skip dikit. Tapi menurut gue itu menarik banget sih. Dan akan memberikan opportunity untuk banyak orang, terutama yang pengen kerja. Sekarang kan everybody doing podcast, doing vlog and content gitu kan. Jadi aplikasi yang lagi dibuat tuh apa No? Well, ada 3 masalah besar di dunia produksi. Nggak ada yang terkonek. Itu yang nomor 1. Betul, iya. Nomor 2, pembayaran yang terkadang telat atau mungkin nggak dibayar. Betul. Nomor 3, kontrak sama asuransi yang memang susah. Kontrak and asuransi. Bener. Jadi contohnya gini deh Mel. Iya. Misalkan banyak yang bikin podcast ya atau mau mulai. Mereka cari videografer dari mana? Betul. Terus pada saat dapat juga nggak mungkin ada kontrak. Iya. Karena buat apaan? Memang kerja cuma sehari. Iya. Asuransi juga nggak ada. Terus pembayaran entah di DP langsung. Iya. Pada saat di DP nanti kelar kerja dia mungkin mikir cabut atau ini apa? cabut atau enggak atau banyak banget masalah-masalah yang ada oleh karena hal tersebut. Nah, gue lagi bikin aplikasi nih yang bikin supaya semua terkonek di satu wadah aplikasi. Bisa mencari videographer, talent, extras, lokasi. Terus pembayaran bisa lewat aplikasi. Sama kayak kita naik Gojek. Iya, langsung bayar kita gitu kan ya. udah nggak mikir lagi ya bayar ke ojolnya. Cuman kita langsung kayak ya udah ini pakai apa aja juga bisa kok dalam aplikasinya, right? Pembayarannya. Udah nganter, kita di drop, cabut. Udah kan? Udah nggak ada sistem pembayaran apa-apa lagi. Iya, Semuanya terputus digital. dan beres gitu ya. Beres. Sekarang ada kepercayaan kan.
Tapi kan itu untuk entertainment nih. Berarti misalnya kita cari videographer, terus cari misalnya social media analyzer, pokoknya anything. Tapi memang hanya spesifik untuk entertainment industry. Di luar itu nggak terbantukan dengan si aplikasi ini. Betul, untuk entertainment. Oke. Untuk saat ini kita tackling film production atau produksi apapun, mau sekecil atau sebesar apapun. Mungkin nanti kita bisa ngerambah ke musik, Wow. dan konser dan lain sebagainya. Cuma untuk saat ini khusus kesini dulu. Kalau enggak besar banget. Bener-bener karena entertainment tuh apalagi di Indonesia ya, these days recently tuh crazy sih. Maksudnya dengan adanya konten creator tumbuh yang apa namanya mikro sampai yang makro tuh banyak banget kan. Tapi ini idenya siapa no? Ide gua. Masa? Iya, soalnya 18 tahun yang lalu udah masuk dunia entertainment, sampai sekarang ada perubahan. Atau mungkin minim sekali. Betul nggak? Oke, kita cerita ya. Jadi gue tuh pernah dulu, lo, Ayu Dewi pernah, Luna juga gak sih? Luna juga ya? Studio 1 ya kita ya dulu. Iya. Kita pernah punya program namanya Studio 1. Setelah itu lo masih banyak program di televisi nggak atau lebih ke film? Gimana ya, gue mencoba aja, mulai dari film, mulai dari sinetron, FTV, OTT, digital content, apapun gue cobain. Nah, gue memang paling sereknya sama film gitu. Kenapa kalau di film lebih nyaman? Karena nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, orang-orang film yang gue rasa ini dan orang-orang pertelevisian itu kayak vibe-nya beda. Maksudnya bukan berarti salah ya, no. Vibe-nya beda. Biasanya kan kalau orang TV tuh lebih in touch ke netizen dan segala macam gitu. Tapi kenapa lebih nyaman di film dibandingin sinetron deh, misalnya yang duitnya juga kencang gitu, no? Tawaran sinetron masih datang sih, Mel. Cuman gue kepikirannya kalau sinetron pertama jam kerjanya gila banget. Crazy ya. Udah pasti 18 jam itu udah minimal. Kedua, nggak mungkin hanya cuma seminggu syuting apa sebulan. Bisa jadi kalau ratingnya bagus, kita bisa ditarik setengah tahun sampai setahun lebih mungkin. Walaupun beli rumah tuh langsung ya. Itu pun kalau pembayaran turunnya bagus, Mel. Ouch. Iya kan? Iya sih, ada proses dan segala macam ya. Mereka kan juga ada proses pembayaran dari TV-nya atau dari mananya, PH-nya, atau mungkin PH-nya ini uangnya juga nggak liquid. Mereka tunggu dari investor lain atau mungkin commercial, whatever it is, right? Jadi pembayaran tersebut di mereka juga nunggak gitu loh. Jadi di kitanya mungkin bukan salah mereka juga. Iya. Cuma tetap aja buat kita sebagai talent yang sudah memberikan service kita, jasa kita, dan kadang-kadang sampai bergadang, kurang tidur gitu. Rasanya berat gitu kadang-kadang ya. Nah, apalagi kalau mungkin penghasilan utamanya hanya dari entertainment ya, no? Iya. Berat banget nggak kebayang? Berat, udah pernah ngebayangin. Jadi ya itulah kenapa gue bikin aplikasi ini ya, karena kalau dari entertainment aja, kadang gue bisa sebulan sampai 4 bulan itu nggak ada kerjaan. Vakum. Nino Fernandez? Iya dulu. Masa maksudnya ini sih, kayak mungkin 10 tahunan yang lalu kali ya. Wow. Dimana gue kepikiran kayak, oh bisa begini ya. Nanti pada saat gue datang ke premiere atau nggak sengaja ketemu casting director atau produser, mereka bilang, oh iya ada lu ya, No ya. Lu cocok banget buat itu. Dan bukan cuma satu film. Banyak banget film yang cocok banget buat gue di 4 bulan ini yang gue kosong. Cuma mereka nggak punya koneksi ke gue langsung. Dan itu pertama kali mereka ketemu sama gue. Oh maksudnya gitu nyari CP-nya gitu? Manajernya? Manajernya atau mungkin gue nggak masuk dalam pikiran mereka. Iya. Jadi karena ada disconnect di situ, mereka cuman casting orang-orang yang mereka tahu aja. Yang masuk dalam pikiran mereka. Dan kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Betul. Nah pada saat gue pengen bikin semua orang tahu atau akses itu gampang. Jadi pada saat mereka buka aplikasi, nyari talent gitu, wah cari yang bule misalkan, filter yang bule keluar semua. Jadi mereka udah dalam satu wadah supaya generasi berikutnya tuh nggak ngelewatin yang gue lewatin juga. Yang keribetan dan sampai jobless gitu ya. Padahal mereka nyari, mereka butuh banget gitu. Tapi emang pada saat itu, mungkin pada saat mereka lagi meeting atau brainstorming emang gak kepikiran aja gitu. Gak kepikiran, sama sekali gak kepikiran. Wow. Nanya deh, lo tuh jadi artis, aktor, udah berapa tahun, no? 18 tahun, Mel. 18 tahun ya? Yeah. Dude, you're old ya? I'm 40. I'm 43. Anjir lo, tapi awalnya tuh lo mau apa sih, model-modelan? Iya, awalnya gue dari MTV VJ Han. Oh lo tuh VJ Han, angkatan siapa, no? Angkatan Daniel, bukan? Bukan. Teguh Wisnu ya?
Oh, kan Wisnu. emang Tengku Wisnu sempat VJ-an dia? Sempet. Oh, I see. Oke. Ada beberapa sih. Itu udah long time ago. Iya, iya. Lu tuh kan, are you half Germany, half Indonesian? Exactly. So your mom tuh Germany dong? My mom German. Your dad Exactly. orang apa? Indonesia. Suku apa? Suku Campur. ya. Campur. Tapi kalau kita lihat historinya ya dari Jogja. Oh, Jawa. Jawa. Jadi you were born here atau lahir di Jerman? Gue numpang lahir doang di Jerman. Lahir di Jerman, bagus ya buat data lu ya. Jadi Lahir umur 8 bulan langsung pindah ke Indonesia. umur 8 bulan. Masih bayi, bener-bener. Pindah ke Jadi Indonesia. gue memang, I grew up here. Oh. Bener-bener numpang lahir doang. Sekolah di mana, No? Di sekolah. Ya Gimana iya, lagi? masa sekolah. Enggak, maksudnya zaman dulu kan belum ada sebanyak sekarang international school, right? Zaman dulu tuh yang paling keren misalnya Gandhi. Dan hitungan Gandhi tuh biasanya anak-anak yang udah orang kaya gitu zaman dulu tuh. Iya, gue bisa bilang sih gue dari Itu lo gak sekolah? gue dari humble beginning ya. Jadi sekolahnya cuma sekolah just regular school aja. Oke. Nggak homeschooling tuh ya? Enggak homeschooling. Oke. Just regular schooling di mana Iya. mungkin bule satu-satunya gitu. Masa? Gue, adik gue sama kakak gue udah kita bertiga udah Sekolah negeri? sekolah negeri, beneran. Oh ya? Iya. Tapi emang dulu zaman angkatan kita 90-an tuh sekolah negeri banyak yang populer kan? SMA 8, SMA 3, Gue nggak right? ada yang di tempat populer sih. Masa sih, Bo? Serius, soalnya bokap gue tuh pindah sekolah sampai 7 kali di Indonesia. Apa 6 kali. Gue nggak inget. Cuman seumur hidup mungkin 8 kali. Jadi nggak cuma satu sekolah apa 2 sekolah gitu. 8 kali karena bokap urusannya kadang-kadang ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor. Jadi kita pindah-pindah ngikutin bokap aja. Jadi ini tuh ya, dari sini ke sini apa. Berarti pertemanan juga selalu bergonta-ganti dong kalau gitu? Benar. Dari kecil. Emang dari kecil tuh kepikiran, kan biasanya zaman dulu tuh kalau ada yang blasteran-blasteran, nih bisa nih main sinetron, bisa nih masuk TV, udah gitu kan. Ada, Mel. Iya dong, pasti kan. Umur 14 tahun tuh gue masuk cover boy ya. Aneka Yes. Aneka Yes. Aneka Yes. Aneka Yes itu Iya, iya. umur 14 tahun gue pindah ke Jerman. Oh. Cuman sebelum gue pindah ke Jerman, gue kirim iseng-iseng aja, kirim ke Aneka Yes, keterima. Aduh, Sampai- kenapa sih? Sampai dia nyari, sampai ke Jerman gue diteleponin. Ini Nino, iya saya sendiri. Kamu di mana? Di Jerman. Iya. Oh, di Jerman. Kamu ini kepilih untuk jadi gini. Udah masuk ke dalam majalahnya. Padahal iseng tuh. Ya iseng, gue cuman ya udah coba-coba aja. Gue niat loh padahal majalah gadis telepon gue aja. Oh iya. Oh, sampai diteleponin ke Jerman tuh. Iya, sampai gue nggak ngerti dia bisa tahu nomor telepon dari mana, gue nggak ngerti. Oke, karena niat berarti nih orang tuh berarti potensial gitu kan. Mungkin. And then you went back here. Enggak lah, gue di sana. Gue sana berapa tahun. Oke. Baru gue balik ke Indonesia, cuman pengen ini aja, pengen main film. Gue mau jadi pemain film. Emang dari dulu pengennya main film? Bukan, niat gue balik lagi ke Indonesia, gue harus main film. Karena gue nggak ngerti dunia entertainment kayak gimana. Terus mungkin masih ada iming-iming aneka Yes dari zaman dulu gitu. Gue kayak ya udahlah ke Indonesia. Jerman juga udah bosen gitu. Kenapa main film langsung ke yang di otak lo? Kenapa nggak nyanyi Melayu, ngeband atau nyanyi dangdut? Karena gue ngelihatnya temen gue ada Christian Sugiono. Oh. Dia sekarang lagi syuting nih. Iya. Nah, terus pada saat dia juga kita kan satu hometown di Hamburg, Jerman. Dia lagi ada, gue ketemu sama dia, terus gue bilang, lu kan sekarang main film di Indonesia. Terus gue lebih ganteng deh. Dia cakep loh. Dulu idola loh. Enggak ya, dia cakep banget. Goks loh dia. Gue cuma bercanda doang. Iya. Kayaknya gue lebih cakep deh. Ya udah tahun ini gue ke Indonesia. Iya. Terus gue main film deh. Udah kayak gitu. And it happened. Iya dong. Iya, beda 2 bulan terus ya gue main film. Oke. Orang-orang yang terlahirkan dengan keuntungan secara fisik tuh lebih menarik. Karena kan you're mixed kan. Your dad kan Indonesia tapi your mom kan ada darah-darah Londonya gitu. Apakah banyak kemudahan yang akhirnya mengikuti dalam opportunity, kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan? Raffi Ahmad campuran nggak? Nggak, tapi kan lumayan good looking lah. Oke. Kalau gue ngelihat di Indonesia saat ini, lebih banyak yang sukses itu bukan yang campuran. Betul nggak? Sekarang ya? Iya, dari dulu pun begitu. Menurut gue eranya udah berubah. Iya. Zaman dulu jadi mix itu bagus untuk masuk ke dunia ini. Iya. Tapi untuk mempertahankan itu, gue rasa nggak cukup just look saja. Tapi gue setuju, memang untuk masuk awalnya itu
memudahkan sekali. Hmm. Tapi untuk memaintain itu semua orang udah di taraf yang sama. Begitu udah masuk, semua orang race-nya atau perlombaan untuk naiknya itu udah sama. Right. So, tadi lo sempat bilang bahwa lo juga sempat pada akhirnya lo membuat ide untuk bikin si aplikasi untuk menolong banyak teman-teman entertainer atau orang-orang yang pengen mulai dalam dunia entertainment. Karena lo ngerasa lo juga pernah di era gak ada kerjaan. Tell me about it. Nino Fernandez gak ada kerjaan tuh, karena kan lo orangnya cukup private ya, No? Iya dong. Lu kayak wong diem-diem shy. Lu kan maksudnya no selebrasi. Ayo media infotainment, aku proskan. Gak ada salah, gak ada benar. Itu kan is a personal choice. Yeah. But you quite private. By the way, Daniel juga dulu private. Sekarang udah mulai kebuka. Bercanda ya bro, ya kan. Tapi again it's a personal choice gitu. Yes, gua itu cukup private. Iya. Dari dulu. Nah, orang pasti gak pernah kepikiran bahwa karena kan lo tuh artis kelas A, bukan artis yang misalnya, sorry ini bukan menghina ya, tapi kayak ada orang bilang, oh gue skuter artis kurang terkenal, yang ibaratnya di tengah-tengah deh gitu. Tapi kan you are on top gitu, on your career. Tapi masa gak punya kerjaan tuh kok bisa, No? Jadi gini, gue juga punya manajer yang gak nyari juga. Itu yang pertama, cuman terima bola aja. Jadi ya gue percaya banget sama ini manajer untuk cariin gue kerjaan, tapi dari dia gak ada. Right. Dia punya anak-anak mungkin ada 10 apa 12, tapi juga mungkin keterbatasan dia dengan project-project yang dia tahu aja gitu loh. Jadi gue nggak menyalahkan semuanya. Yang gue salahkan adalah kita nggak punya satu platform di mana ini semua ngumpul, semua kerjaan, semua apa. Jadi gue juga bisa nyari. Nanti begitu gue dapet, gue bisa oper ke manajer. Jadi kita saling ngebantu. Buat dia bagus, buat gue bagus, buat produksi bagus gitu loh. Sampai ibaratnya semuanya tuh kelihatan ya pembayarannya berapa, kontraknya udah selesai. Karena kan kadang-kadang manajer sama artis juga sering banget akhirnya ribut masalah kontrak, uang ya kan. Kalau di aplikasi lo tuh semua transparan, berarti kelihatan semua gitu. Ya kita pakai blockchain. Jadi blockchain ini dengan smart contract yang dari pemerintah kan juga sangat mendukung kripto dan blockchain sekarang. Di mana kontrak pun kita udah bisa masukin ke dalam blockchain. Jadi udah nggak perlu lagi tuh kontrak yang panjang banget. Ini dengan satu tombol aja kita udah dapat kontrak dan itu valid banget gitu loh. Dan kontraknya lebih simpel. Ya, nah kontrak ini pembuatannya, isi kontraknya akan lebih rumit karena gue harus bicara dengan beberapa entity, mulai dari asosiasi produser, asosiasi perfilman Indonesia dan lain sebagainya, memang yang memberikan kontrak kepada banyak orang. Nah, gue harus gimana caranya kita bisa membuat 1 atau 3 draft kontrak yang mereka semua setuju. Gitu loh. Begitu udah dapet, nanti gue masukin aplikasi, tinggal pilih aja mau yang kontrak yang mana gitu. By the way, apa nama aplikasinya? Crew. Crew? KR, U-nya 3 kali. KR, crew, as in crew. Crew gitu ya. Gitu. Ini emang lu sendirian atau you with your friends? Enggak, ini gue sendirian. Totally alone? Iya. Apa perjuangan paling berat? Lo sudah 18 tahun entertainment, tapi kan it's something totally different dengan being actor gitu. Banyak banget sacrifice sih yang harus dilakuin untuk membuat aplikasi seperti ini. Terutama loneliness. Loneliness? Iya, kita konstan sendiri terus, kita konstan bekerja sendiri gitu, kita konstan dengan timnya. Jadi untuk kehidupan pribadi kadang-kadang juga almost non-existent atau nggak ada. Terus pasti perjuangannya adalah keluarga sekitar kita, orang paling dekat. Itu merasakan banget perjuangannya. Jadi, karena you're being too focus with this aplikasi. Iya, itu, dan gue tahu ini jalan, cuman perjuangannya ke sana, berdarah-darah. Berdarah-darah lagi, udah mungkin robek kali semuanya badan. Wow. Ini kan mimpi lo ya, Bo? Ini kan it's your idea gitu. Ada masa-masanya lo juga almost give up nggak on your dreams and idea? Nggak pernah. Nggak pernah? Jerman lo bener-bener. Gue percaya dengan manifestasi. Gue percaya bahwa apa yang kita ngerasa kita udah punya akan datang. Karena ini kita lebih ke ranah frekuensi ya. I wanna know. Iya. Biasanya kalau udah umur 40-an tuh enlightenment and everything tuh how the way people see life tuh udah berbeda. Itu gue dari 8 tahun yang lalu gue baru paham. Umur 30-an lah. Awal 30-an. That's early loh.
early, itu pun nggak sengaja karena ada peristiwa di rumah yang aneh banget, yang ada bukan hantu sih jatuhnya, pokoknya ada anak kecil tiba-tiba jatuh dari lantai 2, terus pas dicek di rumah sakit nggak ada apa-apa. Di What? iya, anak kecil terus jatuhnya kayak gini lagi, kayak bener-bener ke batu. Sorry, ini anak kecil beneran, bukan, this is not a ghost, right? Ini emang anak manusia? Anak manusia, anak orang rumah Oke. yang dia manjat jendela, terus dia Right. jatuh dari lantai 2. Terus pas dicek semuanya nggak ada apa-apa. Tapi besok paginya dia yang tadinya nggak bisa ngomong, kayak cuman gini, dia ngomong sama ibunya, oh iya Bu, kemarin saya ngeliat ada yang besar terus ada yang kecil. Nah, yang besar ini ngajak saya terbang ke bawah. Oh shoot. Masa ada anak kecil, gue jadi merinding. Iya. Dan biasanya anak kecil kan jujur ya. Jujur banget, secara dia umurnya mungkin 3 tahun kali. And then after that, anak kecil ini cerita gitu pada hari berikutnya. Iya, di hari berikutnya dia cerita, terus kejadian itu. Nah, gue itu di depan kamar, selalu ada kucing yang masuk dari jendela gitu. Nah, dia ini bandel banget kucingnya. Jadi kalau gue ada, pasti gue ngamuk banget. Sekarang ini kucing liar kan? Kucing liar. Iya. Akhirnya gue kejar-kejar gitu sampai keluar lagi. Cuman 1 hari setelah kejadian itu, gue kayak, tenang banget ya, ada kucing lewat. Kucingnya juga gue santai banget, kayak ke kaki. Lalu gitu. biasanya lo freak out pasti. Gue kayak udah sana-sana gitu, gue gak suka. Ini gue jadi sayang banget sama kucingnya. Gue jadi, kok aneh begini ya? Cuman semenjak itu perubahan di rumah tuh signifikan banget. Berasa kayak ada presence of something yang asik banget deh. How come? Kenapa? Gak ngerti, gue juga gak ngerti. Ada, menurut gue ya, positive presence ya. Iya. Satu perasaan yang positif di rumah. Tiba-tiba semuanya kayak ada rasa kasih gitu, kasih sayang. Wow. Sorry No, ini rumah lu sama nyokap. Nyokap tuh di Indonesia gak sih No? Ya ini rumah, pokoknya rumah deh. Bukan rumah sakit kan No? Bukan. Private banget. Pokoknya rumah gue tinggal aja. Gitu. Private banget. Basically setelah itu, Iya. Hidup gue mulai berubah. Dalam arti? Yang tadinya gue berantakan hidupnya, tiba-tiba gue mulai baca buku, gue mulai melihat kayak, oh masa depan, dan gue dikasih semua buku-buku yang gue baca, apa podcast yang gue lihat, itu semua yang menambah value terhadap hidup gue. Nah di situ gue mulai belajar manifesting, frekuensi. Nah kita kembali ke frekuensi ya. Tadi kan ini cerita sebelumnya. Manifestasi apa yang lo lakuin? Karena kan manifestasi itu kalau kita setengah-setengah percaya nggak akan kejadian juga kan? Ya, manifestasi bekerja seperti ini. Kita punya masa lalu, kita punya sekarang, dan kita punya masa depan. Sekarang kita hidup di present kan? Ya. Di masa saat ini. Terus masa depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan? Exactly. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang akan membuat masa depan. Manifestasi itu kita percaya bahwa apa yang di depan sini kita udah punya sekarang. Walaupun kita belum punya. Walaupun kita belum punya. Mungkin kalau di Kristen atau di agama itu disebutnya beriman nggak sih, No? Betul, ya. Manifestasi semuanya itu ada di dalam, gue percaya, gue kan Kristen, jadi gue percaya, pas gue lihat-lihat, gila manifestasi, ini semua ada di Alkitab, gila banget gitu. Nah, pas gue tahu itu, hidup gue ini bertahun-tahun just manifesting. Apapun gue ini gue ada cincin itu. Aduh, ini boleh cerita? Jangan deh. Oh my God, banyak banget sih forbidden-nya. Itu nggak private dong. Cincin apa? Tadi gue mau nanya, soalnya cincinnya nggak di sini, cincinnya tuh di jempol. Soalnya kalau di sini, ya ini kegedean. Enggak. Tapi pasti ada meaning. Ada. Ini ada 3 cincin. Jadi 3 cincin ini tuh melambangkan satu milestone, tiap milestone. Semua pencapaian yang gue pengen capai. Yang ini sampai 2026 awal gue bisa lepas. Jadi kalau udah tercapai apa yang gue mau, buat gue itu lebih ke financial, gue bisa copot. Nanti yang berikutnya ada nilai financial yang menurut gue adalah ya udah ini buat gue milestone-nya adalah dapat lo copot. Gue copot. Yang ketiga juga. Nah yang ketiga kemungkinan 10 tahun dari sekarang. Berarti mimpinya masih panjang tuh, masih jauh gitu ya? Cepet Mel. Cepet banget. Iya sih benar. Banget. Iya sih benar. Tadinya panjang ya sampai sini cincinnya? Enggak. Cuma 3 doang. Cuma 3. Karena gue baru bikin ini tuh tahun lalu. Gue baru bikin. Oh, berarti kalau masih 3-3 kepake,
Artinya belum si milestone-nya belum nyampe ya, belum reach. Iya, yang pertama ini belum tercapai. Jadi begitu, Iya. ini untuk mengingatkan gue terhadap manifestasi yang gue bilang itu. Bahwa gue udah punya. Dalam ya lo, Bo? Nanti kalau udah tercapai, gue bikin kayak gantungan di rumah, terus gue copot. Jadi ada 3 kail gitu, milestone pertama gue bisa taruh gitu. Showing bahwa akhirnya udah nyampe nih ke titik ini Udah gitu nyampe. ya. Dan gue juga taruh di, misalkan sesuatu yang kalian mau, misalkan Iya. di rumah, oke, gue pengen dapet 100M misalkan. Gila, 100M banyak banget ya. Iya, tapi kan mimpi harus besar. You gotta dream big, atau enggak kalau menurut lo? Masalahnya begini, kalau kita bermimpi 100M, tapi kepala kita, pemikiran kita nggak bisa ngebayangin 100M tuh seperti apa. Nggak nyampe Nggak tuh akan ya? nyampe. Kayak hati lo gini, banyak banget, kayak gede banget. Nyampe nggak tuh? Udah gitu tuh, udah ada doubt, udah ada ragu tuh, nggak bisa tuh. Nggak bisa, karena frekuensi kita itu link dengan masa depan kita. Jadi frekuensi yang ada itu tidak akan attract apa yang kita mau. Apa misalnya yang bisa lo cerita deh? Lo kan orangnya private ya, Nek. Apa yang lo bisa share ke penonton gue yang lo rasain lo bermanifestasi and it really happen in your life? Everything. Everything. Name it 1 or 2. Iya, oke. Ya nggak apa-apa. Oke, bisa. Ini soalnya orangnya berbeza. Dia sangat privacy. Jadi contohnya, Ya. contohnya gue bikin aplikasi ini. Ya. Gue bikin aplikasi ini, gue tahu banget akan terjadi dan gue bakal attract beberapa orang. Wow. Dan ada 1 orang yang gue nggak kenal. Sebelumnya gue belum kenal, tapi Ya. gue mau grup ini yang masuk ke dalam aplikasi. Contohnya. Mhm. Dan gue tahu gue pasti akan. Nggak Oke. sengaja ketemu, ngobrol, nyambung, meeting lagi. Sekarang dia almost part of the app. Wow. Jadi manifestasi bergerak seperti itu, Mel. Gue mau turun berat nih, gue ngebayangin gue pengen six pack 2 bulan lagi. Ini beneran nih? Iya, gue 2 bulan lagi mau six pack. Kenapa film? Atau emang buat Pengen aja, gue aja? pengen six pack, terus gue nggak pengen pernah hilang six packnya seumur hidup. Terus apa yang lo lakuin? Ya manifestasi pertama, gue ngerasa bahwa gue udah punya. Gimana rasanya kalau gue udah punya? Pas gue udah punya, ya pasti gue akan udah jaga makan. Oke. Gue akan puasa. Iya. Jadi gue tiap hari intermittent. Jam berapa intermittennya? Gue paling 24, Iya. kalau enggak 1 meal a day. Iya. Tapi kalau gue lagi males mungkin 18-6 gitu. Jadi you manifesting on something that you really want, yang lo pengen banget, dan you take action. Exactly, karena kita manifestasi, karena kita percaya, kita juga udah dalam posisi itu, pasti kita mau untuk bekerja, atau kita pengen menggapai itu, gimana caranya, gitu loh. Jadi kita punya kekuatan tersendiri, kita attract the right people, attract untuk di otak kita sendiri, untuk lebih positif misalkan. Right. Termasuk kan energi itu dari manusia ya. Misalnya, that's why kita, iya dong. Enggak. Iya bener, itu iya banget, dong. banget. Sabar gak ke situ. Enggak. Ditakol gue langsung. Enggak, energi. Tapi bener gak? That's why lo misalnya, lo main sama 10 orang. Nggak mungkin lo deket sama 10 orangnya dong. Kan karena pasti ada kayak 2-3 tuh yang lo bener-bener deep conversation, bisa heart to heart gitu. Bisa ngobrol. Karena manusia tuh ternyata ada vibing-nya, ada energinya. Itu dia frekuensi. Mel. Iya kan, frekuensi kan. Itu dia. Itu lo rasain juga gak dari pertemanan lo atau kerja deh gitu, no? Ini lucu banget ya lo bilang ya. Gue tuh consider mungkin ada 6 orang di dunia yang gue deket. That's it. 6 orang doang? 6 orang. Dan yang 2 ini, bahkan mereka pun belum tahu mereka deket sama gue. Aneh nggak? Kenapa? Pada saat gue ketemu sama orang yang pertama, gue bilang, gue mau ketemu dong. Boleh. Ya udah, akhirnya kita ketemu, kita ngobrol. Terus gue bilang, iya, lu teman baik gue. The person didn't even realize. Iya, terus dia kayak, iya, bener ya. Ini kita ketemu udah berapa kali ya? 5 kali. Hah? Karena frekuensi kita tuh asik banget gitu, kayak bener-bener gue bisa ngerasain aja nyaman gitu loh. Nah itu kita punya frekuensi tergantung apa yang kita mau capai. Begitu gue cocok dengan orang-orang yang memang percaya dengan manifesting, positive thinking, positive speaking, action.
Right. gitu. Jadi akhirnya ngeklik nyambung. Nyambung banget. How the way you see life right now saat udah 40 tahun. Hidup tuh di kacamata lu sekarang seperti apa? Apakah kan kalau banyak teman-teman gue tuh di usia 40 justru lagi ngebut-ngebutnya tuh. Karena kan ntar lagi kalau udah gocap tuh ibaratnya ya udah gak bisa ngebut sekarang gitu. Tapi ada juga yang udah mulai takes time to slowing down loh gitu loh. Artinya ngapain sih ngoyo, apa sih yang dikejar, ada yang gitu kan gitu. Tapi kan ya gak ada bener gak ada salah, orang beda-beda. Kalau lu sekarang di tahap yang mana? Jadi ada 4 tahap dalam bekerja menurut gue. Yang pertama adalah kita kerja untuk orang. Ya. Yang kedua kita bikin bisnis, Ya. tapi kita masih harus kerja sendiri. Kayak contohnya kita coffee shop deh, coffee shop ya. Gue jadi barista. Nah di sini gue punya coffee shop, tapi kecil, jadi gue masih harus jadi barista. Ya. Di sini yang ketiga adalah gue punya coffee shop dan ada barista yang ngeran. Yang keempat adalah investor. Ya. Nah, Lo udah. Gue sekarang di tahap gue masih tahap yang ketiga nih. Oke. Nah, gue rasa kalau gue udah tahap yang keempat, semua orang udah bisa nyaman. Mau umur berapapun, mau 20, 30, 40. Karena kita itu udah on our schedule ya hidupnya ya. Iya, dan gue percaya kan ada kata-kata begini. Kalau kita nggak bisa cari uang saat kita tidur, kita akan kerja sampai kita mati. Wow, very nice. Kalau kita nggak bisa cari uang saat kita tidur, kita akan kerja terus sampai mati. Meaning apa? Bikin perusahaan atau bisnis? Harus bikin bisnis di mana saat kita tidur itu menghasilkan uang. Ya bisnis apaan? Ya, anything ya? Anything, kalian bisa pikirin gitu. Investing biasanya udah tahap terakhir yang itu automatically terjadi. Iya. So again, back to my question. Sure. So how do you see life right now? I see life as... Banyak yang masih pengen dikejar, banyak kengoyoan nggak masih? Gue udah plan semua sih. Oh, lu tuh planning banget ya orangnya ya? Manifesting kan is all about planning. Jadi gue udah tahu gue bakal punya anak tahun ini, atau tahun depan, atau tahun kapan. Terus gue Jadi tahun ini mau punya anak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak? Enggak. Tapi you're kind of person that you want to be a dad or not? Pasti. Gue akan punya 3 anak sih. Cewek cowok no? 2 cowok, 1 cewek. 2 anak pertama cowok kayaknya. Wow. Manifestingnya begitu. Terus ibunya lokal apa luar no? Melotot lo lagi. Enggak. Cuma nanya. Enggak. Iya. Apa aja yang dikasih tahu. Apa aja nih. Jadi lo melihat bahwa lo you're gonna be a dad with 3 kids. Iya, jadi gue bingung kalau lu nanya kayak gimana hidup lu umur 40 dan kedepannya lu di hidup sekarang lagi gimana. Gue bingung juga ngejawabnya karena gue ngelihatnya udah 10 tahun ke depan gitu. Sampai gue umur 50. Nanti umur 50 gue bisa slow down. Gue retire, gue bisa ya sebenarnya udah bisa lebih awal. Cuman untuk cincin terakhir ini gue tahu di 2034 baru gue bisa copot. Wow. Jadi everything already planned ya? Iya. Kalau plannya, it's very good to make a plan. Hebat banget sih lo. Tapi kalau nggak kesampean bisa gila lo, no? Good question, Mel. Makanya kita bikin planning yang 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Planning 1 tahun ini bisa selalu berubah. Kadang bisa berubah mengikuti perkembangan otak kita atau situasi. Itu bisa selalu berubah. Tapi yang 10 tahun ini biasanya tuh sesuatu yang kita pengen capai ke depan sebagai misi atau goal. Alright. Jadi yang setahunan ini akan terus diupdate. Mungkin kayak orang sekarang bilangnya resolusi kali ya. Ya bahasa-basinya deh. Benar. Iya, bahasa basinya. Oke, so jadi kalau gue tanya hidup seperti apa, lo tuh udah bisa divine hidup lo in your mind bahkan sampai 10 tahun ke depan. Dan itu pasti terjadi sih, Mel. Wow. What makes you so sure? Karena I already live it. Gitu loh. Itu yang gue maksud dengan manifestasi. Kalau kita bisa merasakan dan kita hidup di situ, itu bakal datang. Karena masa depan itu nggak punya pilihan selain memberikan itu kepada kita. Tapi kan gue debat ya, kalau gue boleh debat ya. Tapi kan ada hal-hal di luar dari kontrol lo, yang lo bisa manifesting dalam pikiran lo, yang mungkin terjadi dan di luar dari kontrol lo sebagai seorang Nino Fernandes. Contohnya? Hal yang terjadi yang dilakukan sama orang lain yang mungkin berimpact sama hidup kita. Yang di luar dari kontrol kita. Tapi impacting our life. Oke, bisa. Ya masih banyak orang kok yang bisa memenuhi itu. Kan kita punya misi. Misalnya kerjaan gitu ya. Nggak dapat kerjaan di sini and then you can switch. Bisa, I see. So, that's life. Happiness. What is happiness according to you?
Happiness is dimana kita content dengan diri kita sendiri. Kita ngerasa cukup. Dan kita bisa, buat gue happiness adalah di saat pemikiran gue tuh nggak rame, ribut banget. Kalau lu masuk kepala gue, Mel, mungkin gue ngomongnya pelan ya. Iya, lu tuh pelan banget ngomongnya, gue baru realize loh. Di sini tuh mungkin full speed 300 km per jam kalau mobil, dan bukan cuma 1 lane, ada 10 lane. Gitu. Tapi lu ngomongnya pelan banget loh. Gue juga agak kaget sih dari tadi. Masa sih? Tapi gue gak mau ngomong. Emang lo ngomong, dulu kayaknya lo ngomongnya gak pelan gitu deh. Dulu ya? Iya. Mungkin ya. Lebih cepat kan dulu lo? Iya mungkin ya. Sekarang lebih pelan kenapa? Karena you're trying to slow down everything in your brain. Nggak juga sih. Mungkin lebih, nggak tahu juga sih, Mel. Tua kayaknya. Kayaknya tua deh, faktor U deh ini. Kayak faktor udah kayak. Iya. Kayak lo dulu, terus bener gak sih? Gue skip ya, no? Lu pernah bilang, lu pernah sebel sama gue, pernah gak sih, no? Nggak pernah. Enggak ya? Oh gue skip berarti. Lu pernah bilang. Iya. Did you say that to me? Yes, I said that to you. Jadi kan gue lama banget ya gak ketemu dia. Jadi tuh dulu kita Studio One itu Studio gara-gara One Studio tuh One kita deket banget. Terus baik. akhirnya lu masuk Antv ya? Iya. Terus tiba-tiba gue mau ketemu sama lu kayak gue gak ada waktu kayak. Tunggu bentar. Jadi di ulang tahun Luna. Melani. Di ulang tahun Luna nih, apa gue salah ya? Karena kan ngantuk ya, waktu itu kan udah malam ya, ngantuk kita gitu ya. Terus gue setelah itu kayak, si Nino kayak pernah bilang deh, dia kayak pernah sebel sama gue. Katanya gue berubah, katanya gue sekarang sok ngartis. Anjrit, gue dikata sok ngartis sama lo. Soalnya gue ngerasain sendiri. Emang bener? Bener. Ya ini kan, gue juga dulu sempat bilang begitu. Nggak, emang lo mah songong. Lu kan sok cakep. Asik. Nggak mau kalah. Tapi kan lu dulu songong banget kan. Tapi lu harus akuin bahwa dengan bertambahnya umur lo emang berbeda kan. Gue akuin kayak gue yang dulu, gue gak mungkin berteman yang gue sekarang mau berteman sama gue yang dulu. Gak mungkin mau. Karena gue dulu, wah. Dude, lu songong banget, dude. Songong banget. Asli. Tapi lu juga begitu kali. Ada saatnya dimana gue kayak, Melani begini, gitu. Masa sih, Bo? Iya. Terus lu berasanya karena gue udah jadi artis gitu. Iya, lu naik banget kan sama lu. Waduh, gue kayak. Masa sih, Bo? Tapi dia temen gue banget. Pas gue ini jadi, gue lupa sih gimana ininya. Cuman gue tahu feelingnya aja. Yeah, but you told me. Berarti itu gue nggak, I wasn't daydreaming ya? You weren't daydreaming. You did tell me, lu sempet sebel sama gue ya? Iya, tapi kan udah nggak lagi, Mel. Iya dong. Iya. Gila lo, masa udah tua-tua masih sebel-sebelan ya nggak sih? Iya kan. Alright, ini benar-benar nggak bisa ngobrol-ngobrol apa-apa gitu ya Mas Nino ya? Private banget cuy. Tapi sekarang hidup bahagia Mas Nino. Udah kehabisan pertanyaannya, Mel. Ya karena kan ini orang dia tuh pinter, Bo. Jadi gue coba sini, gimana? Gue coba sini, rumah siapa, No? Rumah deh pokoknya, jangan tanya-tanya. Biasanya selalu tembus loh, No. Biasanya ya? Tamu gue biasa selalu tembus. Masa sih? Lo doang yang gak tembus. Lo tinggal di mana, Mel? Gue? Adalah. Lu juga solo waktu ketemu gue, nih gue mau bongkar. Wah, kan kita tuh sama pecinta parfum ya ternyata. Karena lu diundang sama satu satu store perfume. Yang itu, iya. No, kata gue gitu. Mana kapan? CNF. Ya di mana kapan? Kan mau ketemu lu kan? Di mana? Di Plaza Indonesia. Wah, skip. Masa sih? Iya dong. Yang gue bilang, I know ini. I gotta go ini. Kemarin? Enggak, udah berapa bulan yang lalu lah. After ketemu di Bali. Itu memang gue harus cabut, Mel. Oh, oke. Berarti gue baper aja. Oke, anyway. Jangan baper dong, Mel. Enggak lah. Kita mau ngopi juga oke. Iya, bercanda. Terus gue ajakin podcast, terus kata dia gini, podcast ya, ngopi aja boleh nggak? Tapi nggak usah ada kamera. Kenapa sih? What's the beauty of being very private? Di tengah orang sekarang berlomba-lomba, again tidak ada benar, tidak ada salah, berlomba-lomba untuk selling their life. Karena itu menghasilkan uang loh. Banget, bisa gede banget. Right? Gila, buat satu endorsement aja. Why you being very private? Daniel aja mulai membuka loh. Balik lagi Daniel. Gue lagi mikir, kenapa gue private. Ya, tapi lo kenapa sih selalu very private? Mungkin karena gue suka aja. Gimana mungkin ke depannya pencapaian terbesar gue adalah nggak ada yang kenal gue di Indonesia. Maksudnya kayak dari generasi berikutnya ya. Dan gue bener-bener kayak bisa just do whatever I want gitu. Itu mungkin. Jadi pada saat gue lagi tinggal di UK, terus enak. Seneng loh? Seneng banget gue. Oh, seneng malah kalau di luar negeri nggak ada yang tahu lo gitu ya? Gue tuh sedih loh malah kalau kayak gitu, No.
Siapa? Jangan. Enggak. Orang gue pernah disuruh keluar dari klub di Australia, dalam hati gue gini, buset, gue kalau di Jakarta gue disuruh datang kasih botol, kasih table. Yoi, Iya bener. kan, Iya. gitu loh. Bisa, Tapi lo iya. justru suka ya? Gue suka karena seumur hidup gue Iya. ngerasa pada saat gue lagi deket sama satu orang waktu itu. Terus dia Yang bilang, mana, No? ada, cuman orang ini Nggak tahu ya gue, nggak kenal ya? nggak kenal kok, Kenal. Oke. Yang kulitnya tan apa kulitnya putih, No? Putih. Oh, I know. Oke, Iya. ya, terus. Oh, bukan yang itu. Oh, bukan. Bukan. Oh my God, banyak bener. Enggak. Gue kan biasanya relationship bertahun-tahun. Iya, lu Nanti lama sih. Sebenarnya Nino tuh setia ya, No? putus seminggu, udah mana lagi 3 tahun. Nanti Iya, putus iya. 2 hari. Tapi bounce back cepet ya kalau percintaan ya? Karena gue nggak percaya yang namanya bisa balikan lagi. Gue nggak pernah mau balikan. Masa sih, Bo? Nggak pernah. So that will be, misalnya gini, misalnya putus sama lu tuh there will be no second chance. Kalau udah putus berarti, tapi kan cewek kalau ngomong di bibir suka beda. Gue blok, delete semuanya, persahabatan, pertemanan, keluarga, teman-teman dia. Jadi nggak ada berteman sama mantan tuh nggak ada? Nggak ada. Wow. Dan juga, ya gue orangnya kayak gitu saklek banget. Soalnya gue pikir begini kayak, kenapa masih harus ada persahabatan? Silaturahmi dong. Buat apaan? Gue nggak pengen punya temen cewek kok. Jadi kalau udah selesai, means it's over. It's over karena gue percaya begini. Nggak ada cowok yang sudah punya pasangan, cowok atau cewek, kalau udah pacaran, itu nggak boleh punya temen yang apa sih, the opposite sex. Ya, yang lawan jenis. Lawan jenis tuh nggak boleh. Jadi kalau pacaran sama lo nggak boleh temenan sama cowok lain gitu? Ya temenan, Deket. ya deket nggak boleh. Ngapain? Kenapa? Gue juga nggak boleh deket kan sama cewek lain. Karena itu akan membuka pintu. Dan buat apa ada persahabatan seperti itu? Kegunaannya buat apa? Kecuali kayak berteman pastinya, oke lah pastilah. Gue nggak. Tapi kalau kayak pergi berdua, jalan bareng berdua, atau karena wah ini udah sahabat gue dari kecil, sorry, gue nggak bisa. Ya udah lu sahabatan aja sama dia. Gue nggak akan mau. Berarti lo posesif dong sebagai pasangan? Nggak posesif, karena buat apa orang tersebut ada dalam hidup dia kalau bukan menunggu saatnya. Oh. Itu udah pasti. Mau cewek mau cowok. Tapi lo percaya bahwa cowok cewek gendernya berbeda bisa sahabatan? Pasti Tanpa bisa. ada rasa suka? Bisa banget. Oke. Tapi nggak layaknya mereka misalkan jalan sendiri. Iya. Atau gue pengen ketemu sama dia mau ngopi-ngopi aja atau makan-makan udah lama nggak cabut. Gue bilang kayak oke ini aneh nih. Tapi kalau misalkan bareng-bareng makanya gue bilang nggak apa-apa yuk gue ikut gitu. Oke nggak apa-apa boleh. Selalu mau ceweknya? Kalau misalnya lo larang gitu, kan nggak semua perempuan mau lo. Gue nggak larang kok. Oh. Gue nggak larang. You're just telling her? Iya, gue nggak pernah larang. Sama sekali enggak. Gue cuma ngeliat cocok atau enggak. Kita satu visi atau enggak. Gitu. Satu vibe apa enggak? Kalau enggak vibe, ya udah nggak usah. Nggak hati energi nggak? Iya, gue nggak akan pernah mau ngelarang. Cewek mau ngapain aja terserah. Silahkan. Bebas? Bebas. Tapi kalau vibe-nya sama kayak gue, dimana dia itu juga bilang, memang nggak cocok. Ya. Lu sebagai cowok, tapi temen lu cewek yang ini udah cantik, baik, lu udah temenan dia udah 5 tahun, nggak pernah ada apa-apa. Tapi saat lu punya pacar, dia nggak punya atau sebaliknya. Oke. Ya, ini, itu loh. Maksudnya dalam ranah. Tapi lo logik banget berarti ya kalau gitu ya? In that way? Karena gue banyak baca, gue banyak melihat, gue juga ikutin beberapa orang-orang yang clinical psychologist, di mana mereka itu berbicara mengenai hal seperti ini. Right. Dan gue pelajarin banget. Karena gue pengen menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Gimana caranya setiap tahun itu gue bisa meningkatkan diri gue, kemampuan gue, personality gue. Better. Always be better. Gitu. Tapi lo, you're a better person no? Right now. Thank you. Personality wise ya, gitu. A lot more humble, lebih santai gitu. Dulu tuh kayak kaku gitu. Jerman banget gitu, kayak kaku banget gitu lo tuh. Gue nggak ngerti soalnya Mel, gue nggak pernah apa ya. Fame itu nggak pernah ada dalam hidup gue. Tiba-tiba you got it. Tiba-tiba ada, gue nggak ngerti gimana caranya. Dan gue dikelilingi oleh orang-orang yang udah punya fame juga. Iya. Dan tiba-tiba orang memperlakukan gue berbeda. Jadi gue kayak fake Nino gitu loh. Tapi di dalam gue ngerasa bahwa gue ini udah genuine kok. Begitu gue ketemu yang si cewek itu, dia baru, gue ngeliat dia kayak, anjir kok dia effortless banget ya, being so genuine and so real. Kenapa gue nggak bisa ya? Nah,
Saat itu gue pindah ke London. Situ gue baru belajar tuh bener-bener kayak, oh gini tuh ya yang namanya real ya. Nah, di situ gue baru shifting untuk memperbaiki. Jadi misalkan lagi cabut nih sama dia, gimana? Gue udah membaik belum? Oh, lo evaluasi tuh? Setiap kali kalau gue keluar gue nanya, gimana? Tadi gue fake nggak? Gue masih ada fake-nya tadi yang di sini. Ah iya bener ya, oke. Gitu, butuh bertahun-tahun prosesnya. Of course, iya dong. Kan karakter wise tuh harus dirubah, nggak bisa takes only 1-2 days. Percaya cinta sejati nggak? Do you believe that love, eternal love? No. What form of love yang lo percaya? Gue percaya love itu kerja keras. Oh, very nice. Kalau cinta sejati berarti nggak ada yang harus kerja keras dong. Kita udah percaya bahwa ya udah. Just happen that way. Lu milik gue milik lu. Ya udah kita naik 50 kilo deh, nggak masalah. Kita nggak jaga hubungan ini lagi. Gue udah nggak take you out for dates or anything. Itu cinta sejati. Kalau gue percaya bahwa ini orang buat gue. Tapi gue ngerasa bahwa cinta itu adalah kerja keras antara dua belah pihak, di mana kita pengen menguntungkan dia tanpa kita mau diuntungkan. Karena kalau kita mau menguntungkan dia, tapi kita juga mau diuntungkan, berarti semuanya transaksi dong. Nah, cinta itu menurut gue bukan transaksi. Saat kita melakukan apapun yang kita mau untuk pasangan kita, secara genuine and real, tanpa ingin menginginkan apa-apa, itu I think is a great start untuk cinta. Jadi takes a lot of effort untuk membangunnya ya. Red flag apa yang bikin lo mundur dari perempuan? Ya, as in general. Kan sekarang anak sekarang kan lagi red flag gitu, toxic relationship. Which is dari dulu juga sebenarnya ada sih gitu loh. Tapi paling red flag tuh kalau perempuan apa yang bikin lo, apalagi lo orangnya saklek banget, kalau udah enggak kan. Kalau dia ngebalas chat gue setelah sehari apa 2 hari gitu. Yang bener loh. Ya misalkan baru kenal gitu, we had a good time, terus dia balas setelah 2-3 hari, gue langsung blok, delete, buat apaan. Kalau misalkan gue penting atau dia suka, pas gue chat atau gue tulis, segera gitu ya? Nggak segera juga, mungkin kayak sejam, 2 jam. Nggak mungkin lah, manusia kita sekarang ini nggak mungkin nggak ngecek HP. Nggak mungkin. Tapi lu setuju nggak itu? Gue sorry gue nggak liat handphone. Sorry, nggak mungkin lah. Sorry WhatsApp-nya ketumpuk. Nggak mungkin. Lu boker aja bawa handphone cuy. Iya nggak? Asli ya kan? Bener, nah itulah. Banyak hal seperti itu di mana gue ngelihat bahwa logikanya nggak masuk akal. Gue langsung meneliti. Nah itulah, gue kan INFJ ya. Gila. Jadi gue analitik banget dan you jangan pernah bohongin gue. You are crazy. Karena gue bakal cari tahu dalam kepala gue dari pembicaraan kita loophole-nya di mana. Wow. Lu ngomong apa kemarin? Sampai gue bisa tiba-tiba lagi nonton, dia ngomong itu karena itu tuh. Gitu. Jadi playing in your brain gitu Gue ya? analisa semuanya. Ini orang bohong atau enggak ya? Gitu. Wow, so that was the red flag. Oke, untuk menutup thank you loh, terima kasih. Nino Fernandez happy nggak sekarang? Do you feel happy right now? With everything that you have, all the obstacles? Very happy. Very happy. Very happy. Very happy. And I'm gonna be even more happier. Masa? Next year. And the year after. Itu manifesting? Yes. Sempat nggak happy nggak kemarin? Wah, sempet banget. Kalau nggak happy ngapain lo? Tiduran. Gue tahu lu mau ngarahnya kemana, Mel. Ampun dong. Enggak. Seneng gue. Nice. Dia tuh juga gitu, puter. Gue tuh di nge. Gak nyampe gue udah deh Oke, terima kasih. Thank you very much udah mau meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. I pray all the best for your apps. Dan mudah-mudahan apps ini bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi can actually become your legacy ya, untuk membantu. Karena knowing banyak orang-orang yang bekerja di dunia entertainment yang susah kadang-kadang mencari pekerjaan. Amin. Right? Thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you very much guys. Maaf ya kalau ada yang mulai pertanyaan tapi nggak tembus. I tried my best. Ini soalnya tembok Cina shy, walaupun orang Jerman ya. Terima kasih, semoga ada good value bisa kalian dapetin dari perjalanan hidup seorang Nino Fernandez. Bye guys, God bless you. Bye.